dikirimin tuh mobil Cherokee ke sana untuk belanja kambing etawa ke pasar Pendem. Terus saya jalan-jalan ke Samigalo lihat-lihat. Karena Cherokee kan 4x4 kan, 4-wheel drive. Di tahun 2000 saya udah pakai mobil Cherokee karena saya udah meraktekin ilmu RDI dari tahun 94. Jadi umur saya 24 tahun, saya udah meraktekin ilmu RDI. Jadi umur saya 24 tahun, saya udah jadi direktur di bank. Nah, coba masih praktekin ilmu RDI. 96 saya udah meraktekin ilmu ini udah jadi direktur di bank. Nah, ini sekarang 2026. Udah berapa tahun? Coba praktekin. Apa tuh ya salah satunya? Tidak boleh gibah. Tidak boleh nyinyir alias julid. Nah, kita kebanyakan suka julid alias gibah. Sama siapa? Sama orang sekitar. Contohnya ke anak. Kita ngomongin ke suami. Pak, itu kok anak gak mau sholat subuh ya? Itu gibah, gak boleh. Pak, itu anak kok kalau suruh mandi susah ya? Gak boleh. Atau ibu ngomongin suami. Kemana? Ke kakak kandungnya atau ke adik kandungnya. Itu suami saya kalau habis ML, dia tidak mau cebok. Gak boleh, itu gibah namanya. Ya ibu dong yang nyebokin. Jadi kalau udah spermanya keluar, ibu lap pakai tisu basah atau pakai anduk basah. Nanti dikeringin, pakai dipetal. Gitu. Jangan boleh ngomong ke saudara kandung. Iya, suami saya kalau dimasukin keluarnya lama. Nggak boleh, itu namanya gibah. Apa? Iya nggak boleh, itu nggak boleh. Atau ibu ngomongin sama kucing, pus. Iya masukkan kita punya kucing. Kucing kan kalau kawin lama tuh. Kalau suami kita kan kawinnya agak cepet kan. Kucing, kok beda sama suami aku? Nggak boleh tuh gibah. Gibah sama suami. Oh iya. Jadi nanti ibu paksain. Tanya dulu, mau live gak? Kalau live baru gue mau. Kalau nggak live ya sama yang live. Jadi bapak sama ibu gimana caranya biar cair 10 miliar? Ibu bapak bikin takjub Allah. Caranya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sedekah subuh gak boleh bolong, sedekah Jumat barokah gak boleh bolong, sholat badiah qobliyah gak boleh bolong. Nanti saya mau, ini kan bulan Oktober, November, Desember. Nah, coba ibu praktekin. Paling lama sebulan aja, jangan lama-lama. Atau 2 bulan lah. Bonusnya apa Pak Haji? Saya berangkatin umroh gratis bulan Desember. Ya. Iya. Bangun jam 00. Senyum. Mandi. Tahajud. Ibu kalau senyumnya susah, yang penting alat kelamin ibu dulu senyumin dulu. Bisa gak ibu senyum alat kelamin ibu senyum? Dimegarin dulu, dibengkek. Kita maksain ketawa itu kan lucu ya Pak. Ketawa sendiri kan. Ya. Kalau ketawa cuma sebentar Pak Haji. Gak boleh, harus 21 detik. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sedekah subuh gak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah gak boleh bolong. Sholat badiah qobliyah gak boleh bolong. Sholat taubat gak boleh bolong. Sifat 18 gak boleh ada. Coba Bapak lihat sifat 18. Ada berapa tuh di Bapak? Dari 8. Mana mic-nya? Bapak ada berapa tuh sifat 18? Ada berapa tuh? Semua? Waduh. Ibu ada berapa? Oke. Ada berapa kira-kira? Ada 5? Lebih?
Ada 10? Anggap dah 5 dah ya. Yuk. Ya 6 boleh. Yuk Ibu. Si Nenen. Ada berapa ya baju tengah? Boleh. Yuk Ibu pinggir ada berapa? Coba sifat 18. Kalau saya sih Pak, cuman ini kadang kepancing emosi untuk anak itu yang karyawan kerja itu. Boleh. Nah, dari Ibu yang punya sifat itu sama Bapak. Sama suami Pak, maaf. Ya. Sama suami. Boleh. Jangan sama suami itu kan bukan karena ini ya Pak Haji ya. Kadang kan suami itu diajak gantian bareng itu susah gitu tuh. Boleh. Pak Haji. Maunya boleh. Ibu sifat 18 yang tadi di depan Ibu, kira-kira bisa gak paling lama 3 bulan harus hilang. Maunya saya 2 bulan hilang. Kalau bisa sebulan hilang. Bonusnya apa Pak Haji? Saya berangkatin umroh gratis sekeluarga. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Kedua, saya tambah lagi biar semangat. Saya berangkatin haji visa furoda gratis di 2026. Suami istri, sekeluarga. Bisa gak? Mau gak? Mau? Mau? Alhamdulillah. Ya. Kalau bisa, kerjain. Nanti Desember kan saya berangkatin anak yatim umroh. Bapak dan Ibu saya berangkatin gratis. Saya kan gak punya uang saku Pak Haji. Saya kasih 10 juta buat sangu, jajan, umroh. Kalau haji kan saya gak punya duit. Saya kasih duit 100 juta. Buat sangu. Haji visa furoda. Karena kan haji visa furoda lama. Kalau umroh kan sebentar. Cuman 12 hari. Pak Haji punten. Oh ngilangin dendam itu gimana ya Pak Haji? Ibu harus saya bunuh. Karena dendam gak bisa dihilangin. Kecuali pendendamnya ini mesti kita bunuh. Nanti sembuh sendiri. Iya maksudnya kan. Kita kan mau ini ya. Tapi kadang timbul bukan. Cara ngilangin sifat 18 di perempuan paling gampang. Gimana caranya? Wajib tiap hari dinenen sama pasangannya. Lawan jenis. Duh, saya kan punya pasangan Pak. Nanti saya pinjemin bandot. Saya ada bandot. Ada bandot. Bandot saya tuh luar biasa. Dia nggak boleh lihat BH. Langsung. Komen mikir sih alhamdulillah. Nggak boleh. Bodoh amat gitu ya Pak Haji. Ya. Bapak bisa gak tuh sebulan? Saya kasih waktu. Ngilangin sifat 18. Bisa ya. Bonusnya saya berangkatin umroh gratis. 18. Terus Sifat. Ketawanya, Apa? Sebulan bisa itu Pak Haji tahu. Apa? Ketahuannya gimana Pak Haji? Ketawanya. Bangun tidur. Hah? Kalau ketahuannya kalau kita. Kan Ibu sekarang datang kelihatan alat kelaminnya lonjong. Nanti kalau Ibu bisa langsung kotak bentuknya. Mana? Kan saya bisa neropong. Saya yang neropong. Saya bisa neropong. Kalau Ibu bisa langsung kotak bentuknya. Kotak. Sekarang kan lonjong. Oval. Sekarang oval. Ya, karena apa? Karena mikir. Kalau nggak mikir langsung kotak. Alat kelamin perempuan itu kalau dia nggak mikir bentuknya langsung kotak. Tak tok tok tak tok kotak. Karena sudah keluar. Karena udah keluar. Out of the box. Off. Out of the box. Artinya apa? Keluar dari kotak. Nah. Ini acara apa? Si acara apa? Jadi kalau sifat 18-nya keluar, itu berarti kan keluar dari kotak, jadi bentuk kotak gitu. Pak kalau cerewet gimana Pak? Gampang. Saya kan cerewet emang. Gampang. Kan saya kasih hadiah bonus umroh gratis. Mau nggak mau kan Ibu harus patuh sama saya. Pasti patuh. Kalau Ibu nggak patuh kan Ibu nggak dapat hadiah dong. Umroh gratis suami istri. Ibu yang praktekin, suami dibawa. Ibu yang praktekin, suami dibawa. Bapak yang praktekin, istri dibawa gitu loh. Saya maunya suami istri. Saya pengennya Bapak Haji rumah tuh sama. Bu, Masukan. Ibu paksain ilmu RDI jangan dilanggar. Nanti utang Ibu yang lunasin Haji Marco. Haji Marco baru lunas 460 miliar. Siap Pak Haji ya? Ya. Pak Haji senyum aja. Iya. Iya kan. Berarti siku ya. Iya Pak Haji ya.
Udah gue aja, gue aja yang lunasin deh, gue aja yang lunasin. Asik. Soalnya kalau nggak begitu, lo nggak percaya sama Allah. Padahal kan janjinya Allah di Al-Quran pasti orang yang baca Quran, orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, pasti cair 10 miliar. Karena ibu nggak yakin, gue yang yakin. Udah hadiah lo, gue yang ngambil aja ke Allah 10 miliar. Set, nanti jatah lo, gue bayarin utang lo aja 300 juta. Pruk, yang 9 miliar 700 milik gue. Ibu yang praktekin saya menang banyak. Abi dia nggak percaya sama Allah. Percaya Pak Haji. Nah makanya Cuman ayo. gini, Pak Haji, kalau Mana mic-nya? Mic-nya mana? waktu itu udah saya jalanin Pak Haji ya. Hmm. Terus pas itu kan namanya masak apa gitu kan ya, jualan kan Pak Haji ya. Hmm. Udah terlalu capek kali. Hmm. Kecapean gitu. Kalau soalnya bapaknya kan nggak bisa diandelin gitu ya. Semuanya kan saya gitu. Jadi kadang-kadang kecapean itu bangunnya itu susah Pak Haji. Mbak Rati alhamdulillah meraktekin ilmu RDI cair 400 miliar. Bonusnya dari saya berangkatin umroh kemarin tanggal 14. Sama anak yatim. Dia sebagai pendampingnya. Nah mau saya besok akhir Desember mbaknya yang saya berangkatin dampingin anak yatim. Gimana saya mau dampingin mbaknya nggak kualitas. Bangun jam 00 nggak bisa. Senyum nggak bisa. Tahajud nggak bisa. Baca Quran nggak bisa. Kan saya malu sama travelnya. Kalau ditanya Pak Haji salah pilih pendamping ya. Kenapa travel anak yatim bangun jam 00. Masa pendampingnya masih tidur. Anak yatim udah ke masjid. Masa pendampingnya masih tidur. Anak yatim pulang dari masjid. Pendampingnya baru bangun. Nggak mau. Kalau saya sih Pak Haji ya tidur malam itu jarang ya emang. Terus paling tidurnya pagi. Anak berangkat sekolah baru tidur gitu. Nggak apa-apa. Jam 9 bangun. Nggak apa-apa. mulai Tapi masak baca warung Quran. gitu. Ini Iya. enggak. Baca. Dari maghrib sampai isya. Anak yatim di masjid. Ini tamu RDA yang dampingin malah pulang. Aduh. Ngapain lo pulang ke masjid? Nanti kalau isya ke masjid lagi nggak dapat tempat duduk. Jadi ibu paksain. Sifat 18 ilangin tuh. Namanya sifat bangsat. Sifat biadab. Adanya ada di setan, bukan di kita. Tapi kenapa adanya di kita? Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Salah satunya apa sih Pak Haji? Misalkan tetangga buang sampah di dekat rumah kita. Tetangga buang sampah di dekat rumah kita. Kita yang ngamuk-ngamuk. Nggak boleh. Enggak Pak Haji saya. Gue nggak nyindir lo, gue nyindir dia. Jawab lo pakai mic. Mana micnya? Jawab, bener gak? Bener Pak Haji. Tuh. Karena lo datangnya sendiri jadi gue kekernya nggak jelas. Kalau berdua gue ngekernya jelas. Jadi kalau enggak sama pasangan enggak jelas Pak Haji. Nggak jelas. Pasangan saya enggak bisa dibawa Pak Haji. Gampang, bawa nanti botol bawa sini. Botol kecap. Masalahnya Pak Haji. Mbak, ini contoh ya Mbak. Lo buang sampah. Dia juga buang sampah. Anggap lo iuran buang sampah ke RT berapa? Taruh 50.000 deh paling mahal. Setahun kan cuma 600.000. Kalau tetangga lo buang, anggap aja lo talangin dia 600.000. Tapi kan Allah cairin 10 miliar. Lo dapat umroh gratis, dapat haji gratis dari gue. Masa begitu ribut? Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Hajat. Gede hajat. Sekarang gede komen apa gede hajat? Komen. Gede. Sekarang hajat. Iya. Hajat. Kemarin. Iya kemarin. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Hajat. Gede hajat. Jadi nggak boleh ngeluh. Paksain. Perempuan yang hobinya ngemot alat kelamin pasangannya. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Perempuan yang hobinya ngemot alat kelamin pasangannya. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Di emot. Pernah mbaknya ngemot? Nah, lakukan tiap hari. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Perempuan yang tiap hari nyebokin kalau lakinya pipis. Kalau pipis mbaknya nyebokin. Alat kelaminnya dicebokin. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Perempuan yang hobinya kalau suami makan disuapin pakai tangan. Disuapin pakai tangan. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Ya. Ya.
Perempuan yang hobinya mandiin suami. Tapi mbaknya nggak boleh telanjang bulat, harus pakai daster. Dan nggak boleh pakai BH, dan nggak boleh pakai celana dalam. Kenapa Pak Haji? Nggak boleh pakai, ya biar kalau suaminya mau ngeremes-remes gampang di kamar mandi. Saldonya nggak boleh di bawah 1 M. 3, 4, 5, 6. Perempuan atau laki yang kalau mau keluar rumah, dia remes dulu alat kelaminnya, pasangannya. Jadi bapak mau keluar, remes dulu alat kelamin ibu. Masukin tangannya ke dalam celana, diremes. Jadi kalau bapak mau keluar rumah nih, wajib bapak ngeremes alat kelaminnya perempuannya. Wajib, remes. Cuit. Saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Begitu juga perempuan, kalau mau keluar rumah, remes alat kelaminnya, pasangannya. Nggak bakal saldonya di bawah 1 M. Kalau mau keluar bareng, ngeremes barang-barang. Zet. Kalau listriknya mati, langsung dibayar tunai sama Allah. Gitu. Kenapa konslet? Ada lagi? Gampang nggak? Ya. Lo harus gampang. Gue nggak mau lo udah kondisi parah baru ke RDI. Kayak contoh tuh tadi. Disantet udah 11 tahun. Baru datang ke sini. Gue nggak mau. Iya baru tahu. 11 tahun dia. Udah mendarah daging santetnya. Tuh baru kita obatin. Baru gue kasih minum air asinan. Baru sekali gue minum sebotol ya. Baru minum air asinan sebotol. Langsung perubahannya drastis. Tuh. Gimana? Gue suruh 9 hari di sini. Nginep gratis. Rawat inap gratis. Makan gratis. Air asinan gratis. Yasinan gratis. Kayak tadi kan gue yasinin tuh gue riung sama anak yatim. Yang bayar anak yatim yang nyantunin gue. Pokoknya lo harus sembuh. Dah. Dan dari Wonosobo. Jauh dari Wonosobo. Naik bus dia jauh ke sini. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Pak Haji, adik saya kan mau nikah nih, adik tinggal satu-satunya, bapak ibu udah nggak ada gitu kan. Kan satu rumah sama saya di kampung. Gitu. Jadi nanti Desember tuh mau nikah, bingungnya tuh belum ada dana gitu. Colek alat kelamin ibu, taruh di mulut, pasti ada dana. Colek alat kelamin, pasti ada dana. Kan ibu nanti kan saya kasih 10 miliar. Amin. Buat biayain dia kawin masa nggak cukup? Yang penting sifat bangsat jangan ada. Ini. Sifat 18. Yang kerja itu tuh Pak, yang bikin jengkel aja. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Hajat Pak. Ya udah, ibu mesti lawan. Hilangin Kalau itu. ibu masih jengkel, ibu nggak akan saya kasih 10 miliar. Kadang pinginnya mah gak mau Pak Haji ya, repot gitu. Cuman udah beres semua tuh anak buahnya. Beneran deh, udahlah. Sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat? Hajat. Ya iya, pokoknya lawan itu. Pokoknya ibu praktekin bonus utang ibu saya yang lunasin plus saya berangkatin umroh gratis sama haji gratis. Udah praktekin aja itu. Kapan Pak Haji? Kapan? Sampai berjumpa lagi. Bulan depan berjumpa Pak Haji. Saya nih Pak Haji ya, dari kemarin tuh kan ditanya sama ya. Ya, katanya, emang yakin ketemu Pak Haji? Yakin aku bilang gitu. Alhamdulillah ada yang minjemin uang. Nah. Buat privat. Bertiga Pak Haji dah. Tiga kali, tapi nggak ketemu sama Pak Haji. Bu, RDAY kalau nggak dipaksain nggak akan ketemu. Kalau nggak dipaksain nggak akan terkabul. Kalau nggak dipaksain nggak akan berhasil. Emang mesti dipaksa Bu. Kayak tadi orang Wonosobo kan dipaksa tuh. Tadi bertiga Pak Haji, 3 kali itu kan. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Pas mau ke sini saya juga niat gitu kan Pak Haji. Ngajak, ayo gitu kan. Nah, yang bertiga tuh sama adik Pak Haji. Terus kata, "Ma yakin?" kata. "Insya Allah," gitu kan, yakin gitu. Pas tadi kok sepi gitu Pak Haji ya. Kok sepi gitu. Terus nanya ke farmasi itu kan, "Pak ini privat nih minimal berapa Pak?" gitu kan. 2 juta. Ngomong ikut yuk gitu kita di Pak. Nggak megang gitu. Tadi telepon adik gitu kan. "Tolong sih mau privat gitu kan. Berapa ini?" Terus nanti gini-gini gimana katanya. Udah pokoknya nanti bisa gitu kan. Nah, jadi tadi kita bertiga sekarang berdua alhamdulillah gitu.
ya bisa ketemu Pak Haji gitu. Heeh. Iya. Ibunya harus yakin dulu. Insya Allah yakin Pak. Ya Waktu gitu. itu Kan udah dengan yakin ibu bisa privat. Cuma saya ini yang susahnya Pak Haji baca Al-Quran 12 tuh belum sampai, paling 6. Nggak apa-apa. Apa ya Pak Haji? Kan proses Bu, Iya. bertahap. Nggak ada orang langsung baca 12 juz, nggak ada. Proses. Iya. Proses. Alhamdulillah sih Pak Haji 10 hari selesai gitu, hatam Quran gitu. Tapi boleh nggak Pak Haji ya, saya gini, ngadain tadarusan sama anak mantu cucu gitu kan. Apa? Tadarusan keluarga, anak mantu cucu 6 orang. Tadarusan. Tapi saya baca Al-Quran itu, saya niatkan untuk sekalian tadarusan, boleh itu? Nggak boleh, mesti sendiri. Jam-jam 00. Enggak ya, tapi yang saya baca Al-Quran itu sekalian saya baca tadarusan saya gitu. Misalnya Jam berapa bacanya? jam habis sholat malam itu, habis sholat. Harus jam 00. Iya, biar kan bangun. Sendiri. Nggak Iya. boleh rame-rame sendiri. Enggak gini Pak Haji, kan itu kan jauh-jauh mental. Jakarta kan. Saya kan di rumah sendiri Pak Haji. Tapi saya tadi keluarga tuh begini. Nggak usah pakai HP. Zaman dulu kan nggak ada HP. Udah aja buka Quran Enggak pakai sendiri. HP Pak Haji, enggak pakai HP. Cuman saya dari itu niat itu saya baca itu sekalian baca Quran sekalian tadarusan gitu. Enggak boleh kali Pak Haji. Alah nggak usah, udah nggak ada Oh. niat-niatnya. Baca aja udah. Biar Oh gitu cepet. aja. Iya. Oh, iya deh. Baca. Oke? Iya Pak Haji. Oke. Yuk sebelum saya tutup ada lagi. Karena ini Nah, ada yang Pak, 10 ini, juta Pak, nih ini. lagi antri. Ah? Ini Pak Haji, saya kan anak saya kerja di Jakarta di perawat KMC. Pertanyaannya apa? Anak saya ini kan kemarin gini Bu, tolong doain Bu katanya. Soalnya ini pengurangan karyawan kata gitu kan. Terus Agustus September itu udah saya praktekin sama dia, bilangin pokoknya kakak gini gitu kan. Itu foto kakak ibu yang ngelaksain itu kempit gitu Pak. Nah, terus Oktober ini gimana Kak? Mudah-mudahan Bu kakak nggak kena katanya, nggak keluar dari kerjaan itu, nggak dia Pak. Selama anak ibu ngomong mudah-mudahan pasti kena. Nggak boleh ngomong mudah-mudahan. Tapi ngomongnya harus pasti. Oh, gitu. Pasti nggak kena. Pasti lulus. Pasti diterima. Pasti deal. Pasti jadi milik saya. Kalau ngomong mudah-mudahan udah pasti nggak terkabul Bu. Dia kemarin saya nanya Pak Haji, gimana Kak gitu kan. Ngomong Bilangin sama dia, bilangin. Bukan mudah-mudahan, semoga katanya Pak. Semoga kakak masih dipertahankan kerja di sini gitu ngomongnya. Nggak boleh. Pasti gitu Pak Haji ya. Pasti. Kalau Tapi ibu dia mau ngomong, melakukan yang saya suka. kalau semoga dipecat. Dia mau ngejalan semua tuh, yang balik semua tuh dia nurut mau gitu. Terus Pokoknya satu kalau lagi- dia ngomong semoga pasti dipecat dah. Oh, Kok gitu Pak Haji? Karena kalau ke Allah tuh pasti. Tidak ada di Al-Quran Allah tuh nggak pasti Bu. tuh ini gimana Pak Haji nih? Ini tinggal Oktober ini terakhir dia nih Pak. Ya ibu yang ngomong dong. Kak ngomongnya pasti ya. Oh gitu. Awas kalau kamu ngomong pasti. Kamu dipecat. Takut dia kan. Orang Indonesia tuh tak maunya ditakut-takutin. Iya betul. Kalau nggak ditakut-takutin dia nyelonong boy. Pasti. Pasti. Iya. Gitu. Oke? Terus satu lagi Pak Haji, ini mantu saya ya, yang suaminya waktu lebaran puasa kemarin kan dia butuhin rumah nih. Butuhin rumah, iparnya ini orang Cirebon kan. Jadi dia butuhin rumah tuh padahal dia ini benar nggak salah gitu. Cuman dia diancam sama iparnya nih. Lo katanya kalau mau buang itu katanya jangan buang ke taman gua, kata ke belakang itu kan tanaman dia. Dia jawab, ngapain juga gue buang situ kan udah lihat kan ke sini. Tapi setelah dia gitu tuh badan tuh kurus kayak tua berwaktunya Pak gitu kayak kakek. Pertanyaannya apa? Ya, yang bikin dia ini tuh kenapa gitu Pak Haji? Udah Disantet, diguna-guna. ya makanya saya bilang gini ke anak saya, Kak bilangnya sama dia suruh lakukan yang kayak kata Pak Haji itu tadi gitu Pak. Minum air cebokan. Minum air cebokan istrinya. Jadi istrinya dicebok alat kelaminnya, bangun tidur sebelum pipis, diminumin ke suaminya. Kalau dia nggak mau, ditipu, bikin agar-agar, bikin bubur kacang hijau. Saya suruh masakin ke nasi Pak, masak nasi sama masukkan ke galon gitu. Boleh. Tapi Pokoknya sama itu. anak-anak keikut nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Hmm. Nanti sehat lagi normal. Iya. Itu karena kiriman santet. Tapi sekarang ya si orang itu kena stroke Pak. Ya nggak apa-apa, tektok, dua-duanya kena. Nanti ibu tinggal melayat, dua-duanya mati kan? Melayat udah. Janganlah alhamdulillah. Pak, mantu saya kasihan. Ya udah kena gimana? Kalau nggak keluar kan pasti mati. Kayak tadi orang disantet nih, yang orang Wonosobo.
Targetnya kan mati. Udah 11 tahun. Tapi ini benar kena santet dia Pak. Iya. Mantu saya nih. Iyalah udah kena santet aja dah ya. Biar Jangan enak. lah, Pak. Ada lagi? Anak-anak masih kecil-kecil Pak. Alah kan itu mantu lo, ngapain dipusingin, yang penting diri lo dulu aja, ngapain tapi lo kan mikirin dia- mantu. Suaminya anak Pak Haji. Udah biar yang penting lo dulu kaya raya. Ngapain lo mikirin mantu. Ada bekas mantu. Ada gak bekas anak? Iya. Nggak ada, udah dulu lah kaya, oke?